Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di pembahasan pertama saya. Pada pembahasan kali ini saya ingin belajar dan memahami tentang video yang saya buat ini, dan kita sama-sama belajar. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai salah satu syarat mengerjakan tugas UAS yang diminta oleh dosen mata kuliah. Semoga pembahasan yang saya akan sampaikan nanti bermanfaat dan mudah dipahami atau mudah dimengerti, dan semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan juga oleh dosen. Lanjut saja ke pembahasan videonya, yaitu tentang konsep permintaan dan penawaran. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa sih definisi dari permintaan dan apa sih definisi dari permintaan. Jadi penawaran dan permintaan itu tidak bisa dipisahkan ya. Pasti di mana ada penawaran dan ada permintaan. Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli, ingin dimiliki, atau yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, sedangkan penawaran juga merupakan barang atau jasa yang bersedia untuk diproduksi atau bersedia untuk dijual oleh produsen ataupun penjual pada tingkat harga tertentu. Ini yang artinya pada harga tertentu berapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen dan berapa banyak barang yang ingin diproduksi oleh produsen. Itulah sejatinya definisi dari permintaan dan penawaran. Saya akan memberikan contoh, misalnya sosis memiliki harga Rp5.000 per tusuk. Bagi konsumen sangat murah, sehingga dengan harga yang murah tersebut seorang konsumen merasa ingin membelinya dalam jumlah yang banyak. Ia memutuskan untuk membeli 5 tusuk sosis. Inilah yang dimaksud dengan permintaan, yakni 5 tusuk sosis. Kemudian bagi produsen, harga 5.000 adalah harga yang biasa, tidak murah dan juga tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, ia tidak memproduksi dalam jumlah banyak. Ia hanya memproduksi dalam jumlah 50 tusuk saja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang berpengaruh baik terhadap permintaan maupun penawaran. Ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Yang pertama pendapatan, yang kedua harga barang lain, yang ketiga jumlah penduduk, yang keempat selera, yang kelima ukuran pasar, dan yang keenam faktor prediksi masa depan. Oke, yaitu maksud dari permintaan yang pertama yaitu pendapatan. Kita tahu bahwa pendapatan menjadi penentu utama jumlah permintaan. Semakin tinggi pendapatan, maka kemampuan jumlah belanja semakin tinggi, sehingga jumlah pendapatan juga semakin naik. Begitu juga dengan harga barang lain. Menjadi pertimbangan kita untuk membeli suatu barang, jadi harga barang lain mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Sedangkan yang selanjutnya jumlah penduduk. Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak konsumsinya, sehingga permintaan juga semakin tinggi. Begitu juga dengan selera konsumen yang sangat berpengaruh terhadap permintaan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu ukuran pasar. Pasti lebih tinggi atau lebih luas ukuran pasar dan lebih banyak permintaannya. Sedangkan prediksi masa depan. Prediksi masa depan atau prediksi konsumen terhadap masa depan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau berbelanja. Jika prediksi harga akan turun, maka ia akan menunda belanja dan sebaliknya. Sedangkan penawaran juga dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua harga barang lain, yang ketiga teknologi, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima ekspektasi produsen, dan yang keenam faktor pajak. Seorang produsen akan sangat memperhitungkan biaya produksi, karena biaya produksi menjadi komponen penentu harga, dan ini juga akan menjadi penentu
berapa banyak yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan dijual untuk ditawarkan. Kemudian ada faktor harga barang lain atau pesaing. Ini juga menjadi pertimbangan dalam memproduksi dan menawarkan barangnya. Begitu juga dengan teknologi, jumlah penduduk, dan juga ekspektasi produsen. Semakin tinggi jumlah ekspektasi produsen, semakin banyak jumlah yang ia produksi. Sedangkan pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga, sehingga pajak juga akan dipertimbangkan. Jadi itulah faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Masing-masing ada 6 faktor. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Konsep hukum permintaan yaitu membahas hubungan antara harga dengan kuantiti, atau dengan jumlah barang yang tersedia untuk dibeli atau jumlah barang yang akan kita jual. Jadi hukum permintaan berbunyi, jika harga naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Jika harga turun maka jumlah permintaan pasti akan naik. Jadi begitulah perilaku seorang konsumen. Konsumen pasti ingin mendapatkan yang terbaik, maka ia sangat memperhatikan aspek harga. Semakin tinggi harga, maka semakin sedikit yang ia beli, sedangkan semakin murah harga, semakin banyak yang dia beli. Inilah sejatinya konsep hukum permintaan. Jadi kita tahu bahwa harga menjadi penentu perilaku konsumen maupun sikap dari perilaku produsen. Nah, selanjutnya yaitu penawaran. Sedangkan hukum penawaran berbunyi bahwa jika harga naik maka jumlah penawaran pasti akan naik. Dan begitu juga sebaliknya, jika harga turun maka jumlah penawaran juga akan turun. Pertanyaannya, jika Anda seorang produsen, apa yang Anda lakukan jika harga yang Anda jual tinggi dan dapat keuntungan yang banyak? Pasti Anda akan menambah keuntungan yang lebih banyak lagi dan pasti akan menambah jumlah produksi. Jadi seperti itulah hukum penawaran. Semakin mahal harganya maka semakin banyak yang akan diproduksi. Kenapa? Karena asumsinya semakin mahal harga maka keuntungan juga semakin tinggi. Nah, jadi itulah penjelasan yang saya jelaskan, yaitu tentang konsep penawaran dan permintaan dan juga hukum permintaan dan penawaran. Semoga video singkat ini sangat bisa dipahami oleh kalian yang melihat video ini, dan juga semoga video ini bermanfaat walaupun jauh dari kata sempurna. Alhamdulillah video ini setelah terselesaikan. Mungkin sampai sini yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.